Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Seorang gadis sekolah menengah menonton pertunjukan kembang api dengan teman-temannya di malam musim panas. Lalu, dia tiba-tiba menghilang dalam perjalanan pulang. Kemana perginya gadis itu? Bisakah polisi menemukan tersangka? Saya akan ceritakan pada Anda. Cerita terjadi di Yokkaichi, Prefektur Mie, Jepang. Protagonis dalam cerita ini bernama Hiromi Terawa, lahir di Yamamura, Yokkaichi pada tahun 1998. Tahun 2013, Hiromi Terawa yang berusia 15 tahun adalah siswa sekolah menengah tahun ketiga. 25 Agustus 2013, Minggu, pertunjukan kembang api tahunan kota Yokkaichi akan diadakan malam ini. Hiromi Terawa berencana pergi ke lokasi untuk menikmati indahnya kembang api di malam hari. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke beberapa teman melalui Line. Temui mereka untuk menonton pertunjukan kembang api bersama malam ini. Beberapa teman menyatakan kesediaan mereka untuk pergi. Jadi, sore ini Hiromi Terawa naik JR, Japan Railways, dari rumahnya di kota Yamamura sendirian ke Aeon Mall Yokkaichi kita, yang jaraknya 5 km. Ini adalah pusat perbelanjaan di daerah yang ramai. Hiromi Terawa dan teman-temannya membuat janji untuk bertemu di sini. Karena pertunjukan kembang api akan diadakan pada jam 7 malam, sekarang masih terlalu cepat jika ke sana. Jadi, Hiromi Terawa berbelanja di mall. Setelah bertemu teman, setelah melihat bahwa sudah hampir waktunya tiba, baru meninggalkan mall dan berjalan ke pertunjukan kembang api terdekat. Jam 7 malam, Hiromi Terawa dan rombongan sampai di tempat pesta kembang api. Sangat ramai hari itu. Jalan sangat ramai. Di sepanjang jalan ada berbagai pedagang, menjual berbagai macam snack yang enak, dan berbagai macam produk. Orang-orang di jalan diselimuti lampu warna-warni. Orang-orang berjalan maju dan saling berdampingan. Pertunjukan kembang api juga akan diadakan sesuai jadwal. Orang-orang melihat kembang api cantik, satu demi satu bermekaran di langit malam yang gelap. Pukul 20.30, pertunjukan kembang api resmi berakhir. Orang-orang mulai berkurang. Namun, Hiromi Terawa dan rombongan belum ada rencana untuk segera pulang. Mereka masih ingin berjalan-jalan untuk waktu yang lebih lama. Pukul 21.55, kakak perempuan Hiromi Terawa yang ada di rumah saat ini menunggu Hiromi Terawa pulang. Tapi sudah sangat larut dan masih belum ada kabar. Kakak Hiromi sedikit khawatir. Jadi dia menggunakan Line untuk mengirim Hiromi Terawa beberapa pesan agar dia pulang lebih awal. Hiromi Terawa melihat pesan kakak dan tahu bahwa kakak mulai mengkhawatirkannya. Jadi dia segera menjawab bahwa dia akan pulang. Pukul 22.26, Hiromi Terawa dan kawan-kawan memutuskan untuk pulang. Mereka datang ke stasiun JR Tomita, dekat pertunjukan kembang api. Mari kita lihat peta. Stasiun JR Tomita dekat pertunjukan kembang api. Tempat ini yaitu stasiun JR Asahi, terdekat dari rumah Hiromi Terawa. Di lokasi ini, stasiun milik Asahi Chow di bagian utara kota Yokkaichi, yaitu Yamamura Chow, di mana rumah Hiromi Terawa berada. Stasiun terdekat, stasiun Tomita dan stasiun Asahi adalah dua stasiun yang berdekatan. Artinya, Hiromi Terawa setelah naik kereta di stasiun Tomita
bisa sampai di sana dalam satu perhentian. Setelah sampai di stasiun, Hiromi Terawa masih harus berjalan sedikit untuk pulang. Pukul 22.30, saat ini Hiromi Terawa dan teman-temannya sedang berada di kereta JR. Pada saat ini, Hiromi Terawa menerima pesan lain dari kakaknya lagi dan mendesak Hiromi Terawa untuk segera pulang. Hiromi Terawa menjawab kakaknya bahwa dia sedang perjalanan pulang dan akan segera pulang. Pukul 22.33, kereta tiba di stasiun Asahi. Setelah Hiromi Terawa dan kawan-kawan turun dari kereta, mereka berjalan perlahan menuju rumah sambil mengobrol. 22.45, satu gerombolan itu sampai di supermarket. Rumah Hiromi Terawa di arah yang berbeda dari rumah teman. Di sini mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, membuat janji untuk bertemu lagi di sekolah besok. Hiromi Terawa berjalan sendirian ke jalan prefektur yang paling dekat dengan rumahnya. Karena sudah larut malam, hanya ada beberapa lampu di jalan prefektur. Oleh karena itu, visibilitas di jalan tidak tinggi. Hampir tidak ada orang lain di jalan. Hiromi Terawa berjalan sendirian di jalan. Sangat sepi di sekitar, sehingga dia bisa dengan jelas mendengar langkah kakinya. Saat ini, Hiromi Terawa tiba-tiba merasa sedikit takut. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke temannya. Dikirim pada pukul 22.55. Kemudian, tidak ada yang bisa menghubungi Hiromi Terawa lagi. Pukul 23.17, kakak Hiromi Terawa menelepon nomor Hiromi. Bel telepon berbunyi beberapa kali, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Kakak berpikir bahwa pada pukul 22.30, Hiromi Terawa berkata bahwa dia sudah dalam perjalanan. Jadi dia menduga bahwa Hiromi Terawa mungkin masih bersama teman-temannya dan tidak bisa untuk mengangkat telepon sekarang. Tapi kakak menunggu di rumah sepanjang malam. Hiromi Terawa masih belum pulang. Pada saat ini, kakak menghubungi teman yang pergi menonton kembang api bersama Hiromi Terawa. Tapi mereka semua mengatakan bahwa Hiromi Terawa pulang semalam, tidak tinggal di rumah mereka. Setelah mengetahui ini, keluarga Hiromi Terawa sangat khawatir. Mereka pergi ke stasiun utama untuk menemukan tempat di mana Hiromi Terawa berada kemarin. Keluarga telah keluar mencari dan berkeliling sepanjang hari, dan masih tidak dapat menemukan apapun. 27 Agustus, ini adalah hari kedua Hiromi Terawa menghilang. Keluarga tersebut melanjutkan pencarian ke berbagai jalan dengan lalu lintas tinggi, sambil memegang foto Hiromi Terawa dan bertanya pada orang-orang yang lewat, apakah mereka pernah melihat gadis itu. Tapi mendapat jawaban negatif. Ayah Hiromi Terawa juga datang ke kantor polisi setempat untuk melaporkan hilangnya putrinya Hiromi Terawa dan meminta polisi untuk membantu menemukan putrinya. Orang hilang Hiromi Terawa. Kelas 3 SMP, 15 tahun, termasuk golongan orang belum dewasa. Dia telah hilang selama 2 hari ketika polisi menerima laporan, dan situasinya tidak optimis. Karena itu, polisi segera melakukan penyelidikan. Setelah menanyai teman dan keluarga Hiromi Terawa, polisi telah secara kasar menggambar garis waktu dan pergerakan di malam Hiromi Terawa menghilang. Kemudian mereka sampai di stasiun JR Asahi, di mana Hiromi Terawa turun dari kereta malam itu dan mengambil video CCTV malam itu. Mereka menemukan Hiromi Terawa turun dari kereta pada jam 22.33.
1 menit kemudian dia muncul di layar CCTV stasiun JR Asahi. Namun menurut teman-teman Hiromi Terawa, mereka berpisah dengan Hiromi Terawa di sebuah supermarket sekitar 700 meter dari stasiun JR Asahi. Setelah itu, Hiromi Terawa pulang sendirian. Berdasarkan pernyataan ini, tempat di mana Hiromi Terawa menghilang seharusnya jarak dari supermarket ke rumah. Polisi kemudian menyelidiki perjalanan dari stasiun JR Asahi ke rumah Hiromi Terawa. Rekaman CCTV di semua rute yang memungkinkan dan ulasan yang disorot. Rekaman pengawasan di dekat supermarket, tempat Hiromi Terawa berpisah dengan teman-temannya dan menganalisisnya. Meskipun ada banyak alat pemantau di sepanjang jalan, tapi akan memakan waktu lama untuk menemukan sosok Hiromi Terawa dari sekian banyak alat pemantau. Jadi, polisi mengirim orang untuk mencari di sepanjang jalan dari supermarket ke rumah Hiromi Terawa. Pada saat yang sama, polisi juga mencetak sejumlah besar selebaran. Fitur Hiromi Terawa digambarkan dan fotonya tercetak di atasnya. Bagikan brosur ini di dekat tempat Hiromi Terawa menghilang. Berharap untuk menemukan saksi. Benar saja, seorang saksi mata menemui polisi. Dia mengaku telah melihat seorang gadis berjalan sendirian, sekitar 300 meter dari supermarket. Pada malam Hiromi Terawa menghilang. Adapun apakah itu Hiromi Terawa atau bukan, dia tidak bisa memastikan. 25 Agustus, hari keempat hilangnya Hiromi Terawa, seorang petugas polisi diperintahkan untuk mencari Hiromi Terawa. Pukul 14.30, di luar sedang panas sekali. Petugas datang ke jalan prefektur. Dia secara tidak sengaja menemukan tanah kosong di sebelahnya. Tanah kosong dan area pemukiman terkonsentrasi, dipisahkan oleh jarak pendek dari jalan prefektur, dengan pepohonan yang rimbun. Petugas itu melirik ke tanah kosong, dan tiba-tiba dia melihat ada sesuatu di tempat tanah kosong itu. Dia berjalan ke tanah kosong dan perlahan mendekati apa yang dia lihat. Setelah membuka rumput liar dengan tangannya, dengan terkejut menemukan seorang wanita berbaring telentang dan tampak pucat. Tidak ada tanda vital. Wanita hanya mengenakan pakaian dalam. Tidak ada ponsel atau dompet dan lain-lain, atau barang bawaan. Petugas segera meminta dukungan penyelidikan. 30 Agustus, 5 hari setelah Hiromi Terawa menghilang, pemeriksaan forensik menetapkan bahwa wanita itu adalah Hiromi Terawa, siswi kelas 3 SMP yang telah hilang selama 5 hari. Hiromi Terawa ditemukan dengan cairan merah di sudut mulutnya dan memar di lengannya. Pemeriksa medis berspekulasi bahwa hidung dan mulut Hiromi Terawa ditekan dan menyebabkan ia mati lemas. Tempat Hiromi Terawa ditemukan berjarak 700 meter dari supermarket. Hiromi Terawa dan temannya berpisah. 400 meter dari tempat saksi melihat Hiromi Terawa. Di dekat Hiromi Terawa tidak ditemukan apapun yang dia bawa hari itu. Jadi polisi meluncurkan pencarian yang lebih rinci di tempat kejadian. Mereka menemukan dompet dan ponsel yang dibawa Hiromi Terawa hari itu di lokasi tersembunyinya di dekat tempat kejadian. Tapi uang di dompet hilang semua. Polisi mencari riwayat obrolan telepon Hiromi Terawa. Diketahui Hiromi Terawa mengirim pesan ke teman-temannya pada pukul 22.55 malam itu. Pukul 23.00, orang lain mengirim pesan ke Hiromi Terawa.
tapi keduanya menunjukkan status yang belum dibaca. Ini membuktikan bahwa kemungkinan besar antara 22.55 dan 23.00 Hiromi Terawa mengalami kecelakaan. Polisi memberikan bukti dikirim ke Departemen Forensik untuk pemeriksaan. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tubuh dan barang-barang Hiromi Terawa tidak ada DNA orang lain yang ditemukan. Tapi di ponsel Hiromi Terawa ditemukan sidik jari yang bukan milik Hiromi Terawa. Setelah penyelidikan, sidik jari juga bukan milik keluarga atau teman Hiromi Terawa. Polisi menganggap bahwa ponsel adalah barang yang sangat pribadi. Selain diri mereka sendiri dan orang yang mereka cintai, hampir mustahil untuk dicapai. Oleh karena itu, sidik jari ini dapat menjadi barang bukti penting bagi polisi untuk menemukan pelakunya. Kemudian polisi membandingkan sidik jari dengan database sidik jari. Sayangnya, tidak ada kecocokan yang ditemukan. Untuk kasus ini, kantor polisi Yokkaichi Utara membentuk tim investigasi 90 orang dan mengirim 8.000 penyelidik. Analisis rekaman, pengawasan dari lebih dari 100 lokasi di dekat TKP, sambil terus melakukan survei dari pintu ke pintu terhadap penduduk yang tinggal di sekitar, berharap menemukan petunjuk terkait pelaku. 3 bulan setelah pembunuhan Hiromi Terawa, polisi merilis informasi tentang kasus Hiromi Terawa ke publik dan mengumumkan penetapan hadiah 3 juta yen atau sekitar 374 juta rupiah 520.000, berharap seseorang dapat memberikan informasi yang relevan. Pada saat yang sama, polisi masih berulang kali meninjau semua video CCTV jalan terdekat selama periode waktu ketika Hiromi Terawa terpisah dengan teman-temannya, berharap dapat menemukan petunjuk. Pada Maret 2014, 6 bulan setelah pembunuhan Hiromi Terawa, seorang pria yang mencurigakan akhirnya terlihat setelah rekaman CCTV di dekat supermarket tempat Hiromi Terawa berpisah dengan temannya. Pada pukul sekitar 22.50, pria itu muncul di dekat supermarket. Saat pertama kali melihat pria ini, penyelidik merasa sedikit familiar. Sepertinya pernah melihat orang ini. Beritahu mereka secara intuitif. Ini pasti terobosan besar. Setelah mengkonfirmasi dan investigasi berulang, akhirnya seorang polisi akhirnya ingat siapa pria ini. Ternyata pada saat kasus Hiromi Terawa, polisi sudah melakukan investigasi door-to-door terhadap warga sekitar. Dan orang ini adalah warga sekitar yang diperiksa polisi. Namanya Sengoku Noaya. Usia 18 tahun, tinggi 185 cm. Adalah siswa sekolah menengah tahun ketiga. Rumahnya hanya berjarak 620 meter dari tempat kejadian. Sekitar 10 menit berjalan kaki. Saat itu, selama penyelidikan, polisi datang ke rumah Naoya dan menanyakan di mana melakukan kejahatan. Tidak panik sama sekali. Dia secara alami menjelaskan kepada polisi kemana dia pergi malam itu. Pada tanggal 25 Agustus, dia tinggal di rumah seorang teman sepanjang hari. Rumah teman berada di apartemen bertingkat tinggi. Saya menonton kembang api di rumah teman malam itu. Setelah pukul 20.30, dia meninggalkan rumah temannya. Pulang menggunakan sepeda, karena rumah temannya jauh dari rumahnya. Butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk sampai ke rumah. Pukul 22.00, dia langsung pulang ke rumah dan tidak keluar lagi. Dia mengatakan dia tidak tahu apa yang terjadi pada gadis yang hilang.
Setelah mendengarkan pernyataan Naoya, polisi tidak menganggap orang tersebut mencurigakan, sehingga mereka meninggalkan rumah Naoya untuk mengunjungi yang berikutnya. Setelah polisi tiba hari itu, dia juga memposting beberapa konten di Twitternya. Dia menulis, mayat seorang gadis sekolah menengah ditemukan di Asahi Chow. Sepertinya seorang gadis sekolah menengah di kota Yokkaichi. Tanganku gemetar dan polisi datang ke rumahku. Tampaknya bagi orang lain bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Dan bahkan dia takut dengan kejadian seperti itu di dekat rumahnya. Sementara polisi sedang menyelidiki kasus ini, dia pun masih pergi ke sekolah seperti biasa. Namun kini polisi dengan jelas menemukan sosok Naoya dalam video pengawasan di dekat supermarket. Waktu menunjukkan pukul 22.50 pada malam kejahatan. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataannya sebelumnya, bahwa ia tidak pernah keluar rumah setelah pulang, pukul 22.00 malam itu. Mengapa Naoya berbohong? Apakah dia pelakunya? Setelah menguasai bukti kunci ini, polisi menangkap Naoya Sengoku pada pagi hari tanggal 2 Maret. Dia ditahan di kantor polisi Yokkaichi Selatan. Setelah dibandingkan, sidik jari Naoya Sengoku ditemukan cocok dengan sidik jari yang diambil dari ponsel Hiromi Terawa. Pada awalnya, dia tidak pernah mengakui kejahatan yang dia lakukan. Namun di bawah bukti yang tak terbantahkan, dia tidak bertahan bahkan untuk 1 hari. Dia tidak tahan dengan tekanan. Pada hari penangkapannya pukul 21.30, dia mengaku kepada polisi, "Saya pelakunya, saya melakukannya." 1,5 tahun setelah pembunuhan Hiromi Terawa, di pengadilan dibawa fakta bahwa penuntut memiliki banyak bukti kuat. Dia mengakui kesalahannya di pengadilan. Pengadilan segera mengumumkan Naoya dihukum karena melukai dengan sengaja dan dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun penjara, paling lama 9 tahun. Karena Naoya Sengoku berusia 18 tahun pada saat kejadian, saat itu hukum Jepang menetapkan bahwa usia 20 tahun adalah usia dewasa. Sama juga ia termasuk kategori orang belum dewasa. Jadi, dia mendapat hukuman ringan. Tapi hukuman ringan seperti itu menimbulkan ketidakpuasan dari banyak orang. 2 minggu kemudian, kantor Kejaksaan Distrik mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Nagoya atas putusan tingkat pertama, berharap untuk meningkatkan hukuman Sengoku Naoya dan minta terdakwa untuk membayar 70 juta yen atau sekitar 9.610 juta rupiah kepada pihak yang terluka. 17 Juli, persidangan diadakan di Pengadilan Tinggi Nagoya. 2 bulan kemudian, Pengadilan Tinggi Nagoya menolak banding, menjunjung tinggi penilaian awal. Begitulah kasus ini berakhir. Konten hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton Biro Investigasi. Kalian harus memperhatikan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah untuk tidak berjalan sendirian di malam hari. Berkomunikasi dengan kerabat dan teman kapan saja untuk meningkatkan kesadaran, pencegahan, lindungi dirimu sendiri. Jika Anda suka videonya, silakan suka dan bagikan. Sampai jumpa lain waktu. Dadah.